warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Adinda Arisanti dari kelas Biologi 1. Saya di sini akan membahas UAS Bahasa Indonesia saya. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Junaida MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Adapun isi UAS Bahasa Indonesia saya yaitu mengenai pengaruh bahasa Indonesia di luar negeri. Latar belakang masalah. Banyak kita ketahui, warga negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia seperti Korea Selatan, Vietnam, Australia, yang sudah menguasai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah menjadi tidak asing lagi didengar oleh sebagian negara. Terlihat sudah banyak di luar negeri kampus yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sekarang banyak digemari oleh orang luar negeri. Sebagai warga asli negara Indonesia, patutnya kita sangat bangga dikarenakan bahasa Indonesia semakin dikenal di mancanegara. Dengan demikian, bisa saja bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Berikut adalah isi pembahasan yang pertama, yaitu pengaruh bahasa Indonesia di mancanegara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menarik dan diminati di luar negeri. Ada sekitar beberapa negara yang telah meresmikan program bahasa Indonesia, baik berupa tempat kursus, universitas, sekolah, dan lainnya. Perkembangan bahasa Indonesia di mancanegara menjadi peluang yang besar bagi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Namun, usaha tersebut harus diawali dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai anak bangsa yang cinta akan tanah air, harus mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik, karena bahasa Indonesia telah banyak diminati di berbagai negara. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa kesatuan dan persatuan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia di luar negeri, yaitu yang pertama, karena adanya kerjasama antara negara Indonesia dengan negara lain. 2. Banyaknya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. 3. Banyaknya mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. 4. Adanya keanekaragaman budaya Indonesia yang menjadi ketertarikan warga asing untuk mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi di daerah ibu kota Vietnam, yaitu di kota Ho Chi Minh. Bahasa Indonesia setara dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang yang menjadi bahasa kedua setelah bahasa Vietnam. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa populer keempat di kalangan masyarakat Australia. Banyak universitas dan sekolah yang mewajibkan muridnya mempelajari bahasa Indonesia. Jadi tidak heran lagi jika kita melihat anak remaja yang bisa berbahasa Indonesia. Di Korea Selatan sendiri juga dijuluki sebagai dunia musik K-pop. Kini masyarakatnya banyak yang berminat belajar bahasa Indonesia. Terlebih lagi, banyaknya YouTuber Korea Selatan yang menggunakan bahasa Indonesia dalam membuat kontennya. Di Mesir, banyak penduduk setempat yang mengenal bahasa Indonesia dan mampu mengucapkannya hanya karena mereka terbiasa bergaul dengan mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar. Minat masyarakat Mesir untuk belajar bahasa Indonesia cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta kursus ini terdiri dari berbagai kalangan, seperti praktisi, wisata, pelaku ekonomi, dan yang paling banyak adalah kalangan mahasiswa. Adapun pembahasan kedua, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Ada beberapa negara yang mempelajari bahasa Indonesia di negaranya. Yang pertama yaitu negara Vietnam. Negara pertama dari kawasan Asia Tenggara, negara yang berada kurang lebih sekitar 1764 km dari Indonesia ini, sejak lama telah mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan salah satu kotanya di kota Ho Chi Minh mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Yang kedua yaitu negara Jepang. Indonesia dan Jepang memiliki hubungan bisnis yang cukup erat. Tidak heran jika negeri matahari terbit itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu ilmu untuk dipelajari lebih dalam. Salah satu universitas yang menyediakan jurusan bahasa Indonesia di Jepang yaitu Tokyo University of Foreign Studies. 3 yaitu negara Korea Selatan. Warga Korea Selatan juga mempelajari bahasa Indonesia. Ada beberapa universitas di Korea Selatan yang membuka program studi bahasa Indonesia, misalnya di Busan University of Foreign Studies dan Hankook University of Foreign Studies. 4 yaitu negara Ukraina. Negara yang dulunya merupakan wilayah Uni Soviet ini
juga membuka program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kyiv sejak 1997. Sempat ditutup karena kekurangan tenaga pengajar, namun akhirnya kembali dibuka pada tahun 2012. Kelima yaitu negara Hongaria. Di Universitas Budapest Business School dan University of Applied Science terdapat kelas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan BBS mewajibkan para mahasiswa menguasai bahasa asing sebelum benar-benar lulus dari universitas itu. 2 bahasa asing untuk lulusan S2 dan kelas bahasa Indonesia menjadi salah satu kelas yang paling banyak diminati. 6. Negara Australia. Di Australia, banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, Brookman Anglican School yang berada di ibu kota Canberra. Di sekolah ini, bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari dari tingkat 3 hingga kelas 7. 7 yaitu negara Kanada. Banyak orang Indonesia yang bermigrasi ke Kanada menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu ilmu penting untuk dipelajari. Tidak heran ada banyak ditemui kelas-kelas bahasa Indonesia di negeri ini. 8 yaitu negara Hawaii. Hawaii yang merupakan negara bagian Amerika ini juga tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Terbukti, banyaknya universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Salah satu contohnya yaitu University of Hawaii at Manoa. 9 yaitu negara Suriname. Salah satu negeri diaspora Indonesia ini juga tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Populasi orang Indonesia yang mencapai sekitar 14% menjadikan bahasa Indonesia cukup populer di negeri yang juga bekas jajahan Belanda. 10 yaitu negara Jerman. Di Jerman cukup banyak warga negaranya yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Terlihat dari banyaknya kelas-kelas bahasa Indonesia di negeri ini. Pengajarannya juga sebagian besar merupakan orang Indonesia asli. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia semakin diminati oleh orang asing. Indonesia merupakan negara yang besar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Agar kerjasama dapat terjalin dengan harmonis dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka tiap dari negara yang sedang bekerja sama itu perlu mengenal budaya dari masing-masing negara yang bersangkutan. Salah satunya adalah bahasa. Karena Indonesia memiliki potensi untuk diajak bekerja sama, maka pentinglah bagi negara di dunia untuk mengenal bahkan mempelajari bahasa Indonesia. Ada lebih dari 45 negara di dunia yang saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, juga banyak warga asing yang belajar dan menuntut ilmu di Indonesia untuk mengambil program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hal ini mungkin dikarenakan bahasa Indonesia lebih mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan bahasa Inggris yang telah diakui sebagai bahasa internasional. Bahasa Indonesia secara struktur, bahasanya lebih mudah dipahami. Logat pelafalannya dan yang tertulis pun relatif sama. Selain itu, bahasa Indonesia juga lebih mudah dihafalkan karena banyak kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga orang asing yang belajar bahasa Indonesia dapat dengan mudah dan cepat menghafal kosakata tertentu. Kesimpulan, bahasa Indonesia semakin diminati oleh warga asing. Banyak yang mempelajari bahasa Indonesia di sekolah-sekolah luar negeri. Seperti di Australia, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. 187 diantaranya berada di Australia Barat. Dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Australia menjadi salah satu negara yang paling intens mengembangkan bahasa Indonesia. Adanya kerjasama bilateral dan banyaknya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa di luar negeri justru memperkuat bahasa Indonesia dalam meningkatkan peran bahasa Indonesia. Kita ingin memberikan nilai positif dan ingin menjadikan dunia ini tempat memberikan kontribusi positif untuk martabat bangsa Indonesia. Berikut adalah pembahasan mengenai materi pengaruh bahasa Indonesia di luar negeri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Kusnul Adinda Arisanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.